Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Ramadan, NIM digit terakhir 034 dari kelas PTIP 2020. Di sini kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan FTP, yaitu File Transfer Protocol menggunakan sistem paket tracer. Untuk yang pertama, dalam pengerjaan FTP sendiri merupakan internet service yang dirancang untuk buat sambungan ke server tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download atau mengirimkan file server ke FTP server, yaitu upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP untuk melakukan remote server. Remote server sangat berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau VPS, yaitu Virtual Private Server. Dalam sejarah FTP tersendiri, sebelum membahas mengenai sejarah, kita harus mengetahui apa itu FTP. Kita bahas sedikit mengenai hubungan telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, yaitu indirect network. Sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP/IP, koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakan pada sistem lokal. Kemudian mentransferkan kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC, yaitu Request for Comment. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu ke tempat yang lain. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada mode client atau server. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada, yaitu yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran terminal, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya tersendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang dibutuhkan. Namun pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses sebuah data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi yang lain terhadap data dalam komputer, maka yang diperlukan akses dari FTP adalah perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang akan menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang dibuat oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan, seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Aplikasi FTP client. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP client tersedia. Salah satu aplikasi FTP yang terkenal adalah Filezilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP.
Tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi, seperti Linux dan Windows. Berikut ini adalah 3 contoh FTP klien yang tersedia di internet maupun yang di publik. Untuk yang pertama ada Filezilla FTP Client, merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung beberapa sistem operasi yang terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihan adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya akan semakin lama pula proses uploadnya. Untuk yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler Filezilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan Pageant atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. GFTP. Apa itu FTP GPT? Apa itu FTP GPTF? GFTP merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah sumber proyek terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FTP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Selain 3 aplikasi di atas, tentunya masih ada beberapa aplikasi FTP klien yang saat ini tersedia. Untuk perintah dasar FTP yaitu koneksi ke FTP dari PC klien, yaitu FTP, alamat FTP server. Terus ada dir untuk melihat direktori server, ada put yaitu mengupload file dari PC klien ke server. Terus ada get untuk mendownload file dari server ke PC klien. Untuk keluar dari koneksi FTP player, kita bisa menggunakan quit atau ctrl-c seperti membatalkan pada command prompt. Untuk percobaannya dalam skenario ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan dalam gabungan simulasi ini kita pelajari dari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, kita buatkan skema terlebih dahulu. Kita memakai sebuah topologi atau skema seperti kemarin. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, dan laptop dan smartphone yang dapat tergabung dengan file server atau 434343.2. Untuk yang pertama, kita nyalakan dulu fitur FTP. Kita masuk service, lalu FTP. Untuk servisnya kita on-kan terlebih dahulu, maka kita membuat sebuah user setup. Untuk user yang pertama, kita membuat username Cisco dan passwordnya Cisco. Kita centang semua, mulai dari read, delete, rename, dan list. Untuk yang user kedua, kita menggunakan username coba dan password coba. Untuk filenya ini merupakan file dari bawaan, jadi bisa menghapus dari sini juga. Lalu pada yang PC yang pertama, kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1 dengan isi gambar pada berikut. Kita buka PC1, kita ke text editor, kita buat teks pertama. Lalu untuk namanya tersendiri, kita menggunakan sebuah nama pesan PC1.txt. Untuk pengecekannya, untuk langkah selanjutnya kita buka command prompt dan kita bisa ketik dir untuk melihat. Di sini pesan PC1 pada txt yang telah kita buat sudah ada, jadi pembuatan file sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya, buat koneksi ke FTP server, yaitu kita sambungkan kepada FTP server. Untuk langkahnya, kita ketik FTP, lalu tuliskan alamat FTP. Kita masukkan username-nya, kita pakai coba.
Di sini kita sudah masuk pada FTP. Untuk langkah selanjutnya kita klik here untuk melihat. Karena kita untuk memasukkan file yang kita buat dari txt tadi, kita perintah ketik put, lalu nama file pj1.txt. Di sini 12 batch copied, jadi sudah di copy. Kita klik here lagi. Di sini pada file 31 pesan pj1.txt sudah masuk pada FTP. Untuk langkah selanjutnya kita masuk FTP melalui laptop. Kita buka laptop, lalu ke command prompt. Di sini kita masukkan lagi FTP 43434342. Username-nya kita pakai coba juga. Di sini kita sudah masuk kepada FTP. Kita klik here. Di sini sudah terdapat pesan pj1 yang kita upload pada pj1. Untuk cara mendapatkannya, kita bisa menggunakan sebuah perintah get pesan pj1 txt. Kita sudah mendownloadnya dari FTP. Untuk langkah selanjutnya kita akan keluar dari koneksi FTP server, yaitu dengan langkah quit. Masih juga bisa. Kita perintah dir. Di sini pesan pj1 dalam topol. Seperti yang pertama, akan kita cek tab 1, kita masuk ke text editor, open. Ya, di sini sudah sama seperti yang telah kita buat pada video yang pertama. Untuk simulasi dalam FTP server cukup sampai sini saja. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.